ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Yang saya hormati Ahlul Bait selaku tuan rumah, yaitu Wa Haidar dan juga Wa Ella dan juga Kak Indah, dan yang saya hormati Wa Oom, Wa Yeti, dan seluruh encing-encing, saudara-saudara, ibu-ibu yang tak dapat saya satu persatu saya sebutkan namanya tanpa mengurangi rasa hormat sama saya. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang Aji telah pelajari, sedikit penyampaian yang Aji telah simak dan saya ingin sampaikan kembali. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberikan kita nikmat begitu berlimpah, nikmat yang begitu banyak, sehingga apabila pepohonan yang seluruh di dunia ini dijadikan pena dan dedaunannya dijadikan kertas dan lautan dijadikan tinta untuk menulis semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, pastilah kita tidak sanggup. Maka Allah memerintahkan kita kepada kita semua untuk selalu mensyukuri, untuk selalu taat kepadanya. Salawat serta salam tak lupa kita selalu junjungkan kepada sosok yang mulia, sosok yang sangat berjasa pada Islam, sosok yang ingin sekali menegakkan syariat Islam di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak di akhirat nanti, semoga kelak di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, telah usai bulan Ramadan, telah selesai kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, yang mana seperti halnya Allah berfirman di surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya, ya ayyuhalladzina amanu. Perintah ini untuk orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Perintahnya apa? Yaitu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya apa yang telah diwajibkan, yaitu ibadah puasa dari orang-orang sebelum kalian, agar kita menjadi apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi pertanyaannya di sini, perintah ini untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Permasalahannya di sini, apakah kita sudah benar-benar menjadi orang yang beriman atau tidak? Menjadi orang yang beriman bukan hanya dengan lisan, dengan ucapan, dengan pengakuan, bukan. Menjadi orang beriman bukan hanya ngomong inni amantu billah, sesungguhnya aku beriman kepada Allah, bukan. Beriman kepada Allah bukan hanya dengan pengakuan, tapi juga dengan pembuktian. Apa pembuktiannya? Yaitu dengan mengerjakan amal soleh, menaati semua apa yang telah diperintahkannya, dan menjauhi apa semua yang dilarangnya. Itu yang namanya orang beriman. Jadi beriman itu bukan hanya dengan pengakuan, bukan hanya dengan lisan, tanpa pembuktian, tanpa dilakukan, dipraktekkan dalam perbuatan. Allah selalu menyandingkan antara orang-orang yang beriman dan amal soleh. Seperti halnya Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannah tajri min tahtiha al-anhar ila akhir ayat. Yang mana artinya, wa basyir, berilah kabar gembira. Untuk siapa kabar gembira tersebut? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tapi tidak cukup hanya beriman saja, tapi dia juga wa'amilus shalihat, mengerjakan amal soleh. Apa kabar gembiranya itu? Annalahum jannah,
tajri min tahtiha al-anhar, yang mana surga yang di bawahnya mengalir-ngalir sungai. Maksudnya apa sungai tersebut? Yaitu nikmatnya itu tiada habisnya, seperti sungai yang terus mengalir. Allah juga menyandingkan antara orang-orang beriman dan amal soleh di surat Hud ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman, bukan hanya beriman, wa 'amilus shalihat, dan juga mengerjakan amal soleh, wa akhbatu ila rabbihim, dan dia taat kepada Tuhannya, dan dia patuh kepada Tuhannya. Ulaika ashabul jannah, kata Allah apa? Ulaika ashabul jannah, mereka lah itu para penghuni surga. Hum fiha khalidun, bahkan kekal mereka di surga, tidak akan dikeluarkan. Di sini kita ketahui bahwa beriman tidak cukup hanya dengan pengakuan, tapi juga dengan pembuktian. Pembuktiannya apa? Kita mengerjakan amal soleh. Tidak cukup hanya kita mengaku bahwa kita beriman, tapi kita tidak sholat. Tidak cukup kita hanya mengaku kita beriman, tapi kita tidak menunaikan ibadah puasa. Tidak cukup kita hanya mengaku orang yang beriman, tapi kita memutuskan tali silaturahmi. Tidak cukup. Makanya Allah selalu menyandingkan antara orang yang beriman dan amal soleh dalam Al-Quran, karena keduanya itu tidak dapat dipisahkan. Kalau kita hanya mengaku beriman, kalau kita hanya di lisan dong kita orang yang beriman, apa bedanya kita dengan iblis? Iblis itu yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia yakin. Ketika kita tanya kepada dia, siapa Tuhan ente? Pasti dia menjawab, siapa? Allah. Walaupun dia menyesatkan manusia, walaupun dia membuat syirik rukun, tapi dia tuh yakin bahwa Tuhan semesta alam hanyalah Allah. Tapi apa bedanya kita dengan iblis? Iblis hanya mengaku beriman, tapi ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, untuk hormat kepada Adam, dia enggak. Seperti halnya Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Yang mana artinya, wa idh qulna lil malaikah, dan ketika kami perintahkan, kami katakan kepada para malaikat, kepada seluruh penghuni surga pada saat itu, usjudu, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, maka seluruh penghuni surga tersebut sujud menghormati Adam, kecuali siapa? Illa iblis, kecuali iblis. Dia enggan untuk mematuhi perintah Allah tersebut. Dia apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba wastakbar, dia enggan, dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Maka di sini kita ketahui bahwa beriman, apabila kita hanya beriman, mengaku beriman, tanpa kita mengerjakan amal soleh, apa bedanya kita dengan iblis? Apakah mau kita disamakan dengan iblis? Pastilah tidak. Maka apa bedanya? Yang mana orang itu KTP-nya Islam, tapi tidak mau soleh? Apa bedanya? Orang yang ngaku-ngaku dia beriman, tapi malah dia memutuskan tali silaturahmi. Kesimpulannya adalah, kita beriman bukan hanya di ucapan, kita beriman bukan hanya di lisan, tapi butuh pembuktian. Kita beriman kepada Allah, maka kita harus menaati semua perintahnya. Kita mengerjakan ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan. Kita jauhi semua apa yang telah Allah larang. Kita dakwahkan apa yang Allah telah perintahkan. Itu buktinya kita sebagai orang-orang yang benar beriman. Mungkin sekian yang Haji bisa sampaikan. Yang terakhir, Haji minta doanya ke semua encing-encing, ke semua wa-wa, saudara-saudara semuanya, sepupu semuanya. Haji minta doanya nanti insyaallah pertengahan bulan Mei Haji akan melaksanakan tes ujian untuk melanjutkan studi Haji ke Mesir, insyaallah Al-Azhar ke Mesir. Haji minta doanya untuk semuanya, semoga Haji lulus, semoga Haji diberikan yang terbaik.
sehingga Aji bisa melanjutkan studi Aji ke Mesir, ke negeri impian Aji, agar Aji bisa mendalami ilmu agama sedalam-dalamnya dan Aji bisa mendakwahkannya kembali. Dan mungkin sekian saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang Aji sampaikan bukan berarti Aji telah melakukan semuanya, tidak. Aji juga tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah orang yang selalu memperbaiki diri. Yang kemarinnya dia buruk, tapi hari ini dia bertaubat dan akhirnya menjadi lebih baik. Besok menjadi lebih baik kembali, besok lagi lebih menjadi baik. Maka itulah sebaik-baiknya orang. Mungkin sekian Aji bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada ucapan yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.